Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah dunia yang semakin permisif, kita hidup dalam arus yang seringkali menggoda kita untuk meremehkan kesucian dan kesetiaan. Khususnya dalam hal relasi dan seksualitas. Iklan, media sosial, bahkan obrolan sehari-hari seringkali tanpa sadar menormalkan gaya hidup yang jauh dari firman Tuhan. Hikmat untuk menang atas pencobaan menjadi tema perenungan Gema hari ini di dalam kitab Amsal pasal yang ke-5. Menuntun setiap kita untuk menang atas pencobaan dan membangun sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami ini manusia yang lemah dan rentan terhadap godaan dosa. Oleh sebab itu bukalah hati kami untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Dan berikan kami keberanian untuk melihat dengan jujur bagian hidup kami yang perlu diperbaiki. Di dalam nama Kristus sumber kebenaran kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 5 ayat 1-2. Kemudian disambung dengan ayatnya yang ke-21. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada pengertian yang kuajarkan. Supaya engkau berpegang kepada kebijaksanaan. Dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan semua langkah orang diawasinya. Amin. Hikmat dibutuhkan untuk mengatasi dosa percabulan dan perzinahan. Salomo menganggap masalah percabulan dan perzinahan sangat serius dan mencoba mengatasinya berulang kali dengan memperingatkan dan mengajar dari berbagai perspektif. Amsal 5 ini terdiri dari 3 bagian: pendahuluan, pengajaran, dan kesimpulan. Secara tersirat, seorang ayah harus berani berbicara tentang kebenaran secara bijaksana. Agar pemuda yang kurang pengalaman siap menahan godaan perempuan liar. Bagian pertama berisi peringatan dan tujuan. Serta memaparkan bahaya pesona perempuan jalan. Bagian yang kedua mengungkapkan kebodohan dan konsekuensi perbuatan zina. Dan hikmat membangun relasi yang intim dalam pernikahan. Bagian yang ketiga adalah kesimpulan teologis atas pengajaran tentang Tuhan dan keadilannya. Peribahasa minumlah air dari kulamu sendiri dan minumlah air dari sumurmu yang membual adalah panggilan untuk setia dalam pernikahan. Satu pria dan satu wanita bersatu dalam pernikahan. Pasangan muda mendapat perintah dan motivasi untuk menemukan sukacita bersama dalam kasih dan keintiman seksual di dalam pernikahan. Keberadaan pasangan adalah anugerah Tuhan. Pernikahan harus dihargai serta dilindungi oleh kesetiaan. Mengabaikan perintah Tuhan tentang cara mengekspresikan seksualitas dalam pernikahan akan menghancurkan diri sendiri. Dosa seksual hadir dalam budaya manusia sepanjang zaman. Amsal 5 memberi petunjuk, larangan, dan peringatan tentang bahaya hubungan seksual di luar pernikahan. Inilah peringatan untuk anak muda yang kurang berpengalaman di dalam menghadapi pencobaan berupa munculnya gairah seksual terhadap perempuan jalang. Amsal 5 adalah peringatan yang bermanfaat
untuk memulihkan relasi pernikahan yang memudar, termasuk hubungan seksual suami istri yang kehilangan gairah. Pasangan suami istri perlu mempertahankan gairah cinta dalam relasi pernikahan. Kesetiaan akan menolong suami istri untuk tetap berada dalam rencana Tuhan tentang pernikahan, sehingga pasangan dapat saling membantu dan saling mengasihi, saling mengawasi dalam menghadapi dosa seksual. Fokuslah pada keindahan hubungan dengan pasangan yang dipercayakan Tuhan. Ingatlah bahwa kesetiaan dalam relasi seksual akan memperkuat dan memperkaya hubungan suami istri. Apakah Anda telah membiasakan diri untuk berkata-kata secara lembut terhadap pasangan Anda? Apakah Anda telah terbiasa merencanakan momen-momen kebersamaan dengan pasangan Anda? Hargailah pasangan Anda dan tumbuhkanlah relasi dengan penuh cinta kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas peringatanmu, atas kasih-Mu hari ini melalui sabda-Mu ya Allah. Melalui firman-Mu kami diajar untuk menjaga hati, menghormati relasi yang Engkau percayakan, dan hidup setia di tengah-tengah dunia yang penuh godaan. Berikan kami hikmat untuk memilih yang benar dan kekuatan untuk menolak yang menyesatkan. Biarlah hidup kami memuliakan-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam kasih kami kepada pasangan. Di dalam nama Kristus, Sang Hikmat sejati, sumber cinta kasih kami berdoa. Amin.